Kelelawar utusan pendeta tadi masuk ke tubuh Ah Yuan. Namun Ah Yuan tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang masuk ke tubuhnya. Mungkin atas masuknya kelelawar itu, keberadaan Ah Yuan dan Subei akan terdeteksi coy. Bisa jadi. Singkat cerita, mereka sampai ke tempat di mana tusuk rambut itu tercipta. Ya, dialah siluman rubah dan dua anak buahnya. Siluman rubah pun menanyakan kepada mereka, ada masalah apa dengan jimat yang ada di rambut Subei itu? Tidak ada masalah. Mereka datang ke sini hanya ingin tahu arti dari tusuk rambut ini. Kenapa jadi diciptakan? Siluman rubah adalah sesosok tabib. Selain dapat menyembuhkan segala penyakit, ia juga dapat menciptakan sesuatu di luar nalar coy. Seperti menciptakan benda untuk bertarung, bahkan mengubah kelayak seseorang yang tadinya seorang manusia menjadi seorang siluman. Itu tadi hanya beberapa kehebatan dan masih banyak lagi kehebatan lainnya di diri siluman rubah ini. Mereka kemudian dibawa ke suatu tempat. Siluman rubah sambil menceritakan kehebatan yang ada pada tusuk rambut ini, di mana tusuk rambut itu sangat sakti, selain sebagai benda pusaka untuk bertarung, juga dapat menyerap kekuatan pada diri lawan. 关于原主人，你能帮我们找到一些线索吗？消失，纵有法力，又有何？这法宝了不起。 Setelah mengetahui semuanya, mereka pun berencana untuk kembali ke penginapan. Namun di tengah perjalanan, mereka bertiga dihadang oleh Suking. Suking setelah melihat Ah Yuan, ia berniat untuk menyerangnya. Sebab Ah Yuan adalah manusia yang dicap sebagai penangkap ular. Di sini Subei akhirnya tersadar. Ternyata wanita di hadapannya ini adalah Suking. Sampai sini perlahan amnesia Subei mulai berkurang. Kemudian mereka semua kembali ke penginapan. Suking meminta kepada Subei untuk kembali ke goa tempat siluman ular berkumpul, karena di mana guru ingin Subei kembali. Namun sebelum itu Subei menanyakan karena ia lupa ingat tujuan kenapa guru menyuruhnya untuk membunuh Gusi. Karena Gusi sengaja menyuruh para penduduk untuk memburu semua ular, termasuk siluman ular seperti mereka. Tujuan Gusi untuk mengumpulkan semua energi pada sesosok yang memiliki kekuatan, yakni untuk melatih ilmu hitam yang bernama Taiying. Dengan itu Gusi akan dapat menguasai dunia. Maka dari itu guru ular menyuruh muridnya yakni Subei untuk menggagalkan rencana Gusi. Sehingga guru sangat benci yang namanya Gusi dan manusia, termasuk Ah Yuan. Tatapan Suking mengarah tajam ke arah Ah Yuan. Namun Subei meyakinkan kepada Suking bahwa Ah Yuan bukanlah seseorang yang seperti mereka kira, yakni jahat dan kejam. Namun Suking tak tahu urusan. Ah Yuan ingin dibunuhnya, di mana serangan Suking dapat mengeluarkan kelelawar di dalam tubuh Ah Yuan, sehingga menambah keyakinan bahwa Ah Yuan adalah antek-antek dari pendeta. Meskipun demikian, Subei tetap percaya bahwa Ah Yuan bukan berasal dari mereka. Ia yakin Ah Yuan tidak memiliki niat jahat sedikit pun terhadap mereka para siluman ular. Tetap Suking tak percaya. Ia pun memberontak karena ingin membunuh Ah Yuan. Subei tidak meladeni permainan ini, melainkan mereka mencari jalan lari agar Ah Yuan selamat. Tapi sayangnya mereka malah terjebak di suatu tempat di mana tempat ini penuh akan misteri. Salah sedikit nyawa hilang. Seperti Subei, ia tersodot oleh sebuah benda yang ada di sini. Tubuhnya seakan-akan terbakar. Untungnya ada Ah Yuan sigap menyelamatkannya. Sampai sini, Ah Yuan dan Subei melihat sebuah tempat seperti sebuah formasi siluman. Ya, tempat ini seperti gambaran di masa depan coy, di mana para ular semuanya akan terbunuh untuk diambil energinya. Ya, pelaku utamanya tidak lain tidak bukan ialah Gusi. Meskipun demikian, Ah Yuan berjanji bagaimanapun ia akan menyelamatkan ras ular. Selain itu, Ah Yuan juga mengatakan bahwa ia bersumpah untuk mendamaikan kedua kubu, yakni ras ular dan orang-orang dinasti Tang alias umat manusia. Singkatnya, mereka pun berhasil keluar, di mana Suking sudah menunggunya. Di sini Subei akhirnya memilih pergi dengan Suking, sebab ia tahu siluman dan manusia tak akan dapat bersatu ya kan. Tentunya Ah Yuan tak terima. Masa sudah di puncak cinta-cintanya, malah ditinggalin. Tapi sayang, tidak ada cara terbaik selain jalan ini yang Subei ambil. Bagaimanapun Ah Yuan tidak terima. Ia meminta kepada Subei bahwa ia akan datang lagi meminang agar bisa menerima keadaan Ah Yuan saat itu. Pada akhirnya Ah Yuan pergi untuk mendatangi siluman rubah. Sementara itu Suking dan Subei berada di penginapan.
Dilema menghinggapi di diri Subai, sebab ia seperti tak bisa pergi jauh dari Ah Yuan, meski Suking dengan segala cara untuk mengajak kakaknya kembali ke pangkuan guru. Apalagi Suking sudah dimasukkan sebuah racun pada tubuhnya, agar sebelum 3 hari sudah dapat membawa Subai kembali. Melihat adiknya juga dalam masalah, mau tidak mau Subai harus menuruti keinginan adiknya agar racun di tubuh Suking hilang. Sementara itu Ah Yuan kembali mendatangi ke tempat siluman rubah. Kedatangannya membuat pertanyaan bagi siluman rubah, karena Ah Yuan datang secara tiba-tiba dan mengejutkannya. Kedatangannya ke sini tidak lain tidak bukan agar meminta siluman rubah mengubah wujudnya. Yang tadinya manusia tolen, Ah Yuan meminta agar dirinya menjadi siluman. Mendengar itu siluman rubah tak langsung menerima permintaan Ah Yuan, sebab jika benar ini dilakukan maka akan membuat dirinya menyesal. Namun Ah Yuan menyangkal sebaliknya, jika ia menjadi manusia ia tak akan pernah bersatu dengan Subai. Artinya ia lebih menyesal menjadi manusia. Benar kata pepatah Thailand, "Cingkuan tai pang puan puat, tai kucing pun rasa coklat." Karena keputusan Ah Yuan sudah bulat, siluman rubah yang berprofesi sebagai ahli dalam sihir, ia pun oke-oke aja. Tapi ada satu syarat yang tidak boleh ditolak Ah Yuan jika memang benar ingin menjadi siluman. Syaratnya menukar energi di diri Ah Yuan yang masih asri. Ya kalau itu Ah Yuan tidak masalah coy. Sehingga proses untuk menjadi siluman pun dimulai. Ah Yuan dijadikan siluman masuk dalam kategori siluman paling lemah. Karena apa? Karena Ah Yuan dari segi fisik tidak memungkinkan untuk menjadi siluman hebat coy. Meskipun demikian, Ah Yuan tidak mempermasalahkan akan hal ini. Yang penting baginya menjadi siluman dulu, sisanya tergantung pada diri masing-masing. Jika ingin hebat dan kuat harus diiringi latihan yang baik dan benar. Selain itu, hal negatif jika menjadi siluman ialah banyaknya ancaman kematian, diantaranya pendeta dan manusia akan memburunya. Ah Yuan menghiraukan akan hal ini, yang penting ia bisa lagi diterima di sisi Subai. Kita kembali ke penginapan. Rupanya benda yang masuk ke dalam tubuh Ah Yuan sebelumnya membuat pendeta mengetahui keberadaan 2 siluman ular. Pendeta juga tahu bahwa guru mereka para ular sama seperti Gusi ingin melatih ilmu Taiying, namun pendeta tidak mengatakan itu secara langsung kepada mereka berdua. Sehingga Subai dan Suking tidak menyadari akan hal ini. Pendeta juga mengatakan tusuk rambut milik Subai menurutnya tidak memiliki kemampuan lebih, apalagi berencana untuk membunuh Gusi. Selain itu, pendeta juga membocorkan bahwa Gusi mulai merengsek ke kota Bushi untuk membunuh semua manusia dan siluman ular. Hal ini dijadikan kesempatan bagi pendeta coy untuk mengambil alih tahta dari Gusi. Ya sebenarnya pendeta ini memiliki sifat licik, di mana guru Gusi hanya dijadikan sebagai batu loncatan untuk membuat pendeta semakin kuat. Ketika nanti Gusi lengah, maka pendetalah yang akan maju untuk menguasai ilmu Taiying secara keseluruhan. Setelah cukup lama berbincang manja, mereka langsung masuk ke intinya, yakni pertarungan siluman melawan pendeta. Serangan 2 siluman dapat melepaskan cadar dari wajah pendeta. Jelek, itulah yang dikatakan Suking belak-belakan. Sehingga membuat pendeta semakin marah. Ia pun kemudian mengeluarkan teknik pengunci. Jaring-jaring keluar dan membuat 2 saudara ini terperangkap dan tak bisa bergerak lagi. Hanya menunggu waktu saja mereka berdua akan dibunuh oleh pendeta. Sayangnya pendeta malah menyombongkan diri dan mengambil tusuk rambut yang ada pada Subai. Alhasil energi yang ada padanya diserap oleh tusuk rambut tersebut dan masuk ke dalam tubuh Subai. Pada akhirnya pendeta kalah. Sementara itu Ah Yuan dan Tutao berada di tengah hutan. Mereka sudah menjadi sepasang siluman. Tutao kehilangan ekornya, di mana ekor Tutao berpindah ke diri Ah Yuan. Ah Yuan saat ini telah menjadi siluman Ancueng. Tak ingin berlarut-larut dengan kenyataan ini, Ah Yuan dan Tutao langsung menuju ke penginapan untuk menemui Subai. Sesampainya ke sini, Ah Yuan hanya melihat sebuah kehancuran di mana penginapan hancur. Ah Yuan juga menemukan pendeta yang kurus kering setelah melakukan pertarungan. Para rakyat jelata hanya bisa pasrah setelah tahu siluman ular mengamuk, di mana Subai menjadi seekor ular raksasa karena telah menyerap kekuatan dari pendeta sebelumnya.
Sampai sini Subai mulai kehilangan kendali. Ia tidak mengenali lagi siapa Ah Yuan ini. Kemudian Subai pergi. Di sela-sela itu Suking pun menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya kepada Ah Yuan. Salah satunya akibat tusuk rambut ini, sehingga membuat Subai mampu menyerap energi si pendeta dan berubah menjadi seekor ular raksasa yang tak kenal siapapun. Selain itu, Suking terkesan dengan perjuangan Ah Yuan karena ia rela merubah wujud aslinya menjadi siluman hanya untuk mengambil hati Subai. Sayangnya Subai telah berubah dan bukan Subai dulu lagi. Pertanyaannya, apakah Ah Yuan masih menginginkan Subai? Ah Yuan menghiraukan ia akan tetap menerima Subai meskipun ibarat kata Subai tidak memiliki wajah lagi. Ah Yuan akan tetap setia. Selain itu, Suking juga mengatakan berita penting bahwa desa Bushi, tempat kelahiran Ah Yuan dan juga sarang para siluman ular, akan diserang oleh Gushi. Tentu ini sebuah kabar buruk sehingga Ah Yuan pun ingin kembali ke desa untuk memberitahu semua warga bahwa desa akan segera dibombardir oleh Gushi dan pasukan kaisar. Begitupun di dalam goa sarang para siluman ular, ular kuning mengatakan kepada guru bahwa Gushi telah merengsek ke desa Bushi. Tentunya ini membuat sebuah pertanyaan bagi guru, apakah Gushi telah mengetahui keberadaan para siluman ular? Jika itu memang benar, maka sudah dipastikan ada pengkhianat di kelompok mereka. Guru meyakini sosok pengkhianat itu ialah ular putih alias Subai. Guru pun menyarankan untuk bersiap bertarung melawan orang-orang dari dinasti Tang. Menang kalah itu urusan belakang, sebab jika melihat jumlah pasukan, tim ular sangat sedikit ketimbang lawannya. Siang harinya Ah Yuan kembali ke desa Bushi. Di sini ia pun langsung mengabarkan bahwa Gushi dan siluman ular akan muncul untuk menghancurkan dan juga membunuh umat manusia. Ditambah lagi Ah Yuan juga mengatakan bahwa kota Yongzhou malam tadi telah hancur lebur. Mendengar itu para masyarakat sini malah tertawa karena menurut mereka cerita Ah Yuan sangat tidak masuk akal. Desa Bushi memiliki gerbang pertahanan yang tinggi, jadi jika dipikir-pikir siluman tak bisa masuk. Yang kedua, kota Yongzhou adalah kota batu, jadi mana mungkin bisa dihancurkan. Mungkin itulah yang ada di pikiran para masyarakat saat ini, sehingga tidak percaya dengan omongan Ah Yuan. Ternyata rasa ketidakpercayaan itu seketika berubah menjadi kepanikan, di mana Gushi dan pasukannya datang dan langsung mengarahkan target ke Ah Yuan. Kini Ah Yuan tidak bisa apa-apa lagi. Selain itu, Gushi juga memperlihatkan wujud asli Ah Yuan yang memiliki ekor, menandakan bahwa Ah Yuan bukan lagi seorang manusia, melainkan seorang siluman anjing. Tentulah para pribumi tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ternyata Ah Yuan yang mereka kenal dengan pemuda yang asik, ternyata seorang siluman. Ah Yuan tidak bisa menjelaskan apa-apa lagi selain hanya meminta kepada semua orang untuk sesegera lari dari desa ini. Sebab tujuan Ah Yuan menjadi siluman bukan untuk berniat jahat, melainkan ada alasan yang tak bisa ia jelaskan secara detail. Ah Yuan hanya dapat mengatakan bahwa Gushi adalah seorang penjahat yang dimana menyuruh orang-orang di desa Bushi untuk menangkap ular. Itu semua bermaksud agar Gushi dapat berlatih kungfu aliran hitam yang bernama Taiying. Di waktu bersamaan Subai datang dengan wujud aslinya, yakni sebagai ular dengan naluri pembunuhnya. Di sini Gushi membiarkan Ah Yuan pergi menemui Subai, karena Gushi tahu hanya dengan ini agar ular besar itu dapat ia tangkap menggunakan metode rahasia. Karena kecintaannya, Ah Yuan pun langsung mengarah ke hadapan Subai sembari mengatakan bahwa para penduduk tidak bermaksud untuk menangkap ular, melainkan itu desakan dari Gushi. Subai yang sudah kerasukan ia menghiraukan alasan Ah Yuan itu. Namun Ah Yuan tak menyerah begitu saja. Ia dengan seluruh jiwa terus menghadang Subai agar tidak bertindak berlebihan terhadap para manusia yang tidak bersalah. Sekali lagi Ah Yuan mencoba menjelaskan saat ini Ah Yuan sadar ia sesosok siluman sama seperti Subai. Selain kecil dan lemah, Ah Yuan berjanji suatu hari kelak akan menjaga Subai dari mara bahaya. Mendengar uraian Ah Yuan sekiranya membuat Subai mulai tersadar. Namun sayangnya di tengah-tengah itu Gushi menyerang Subai sehingga ia tak sengaja hempasan itu mengenai Ah Yuan. Rencana Gushi berjalan mulus berkat pancingannya tadi. Menggunakan metode ini bukan hanya satu melainkan 3 siluman dapat ia kantongi. Ada Suking, Subai dan Ah Yuan sudah berada dalam keadaan yang bisa dikatakan di ujung tanduk kematian. Gushi hanya sedikit waktu lagi dapat menyerap energi yang ada pada 3 siluman ini. Dimulai dari Suking.
Gusi bersiap untuk menyerap energi di dalam tubuhnya. Namun yang diserapnya bukanlah energi, melainkan racun yang diberikan guru kepadanya. Alhasil, Gusi kehilangan kendali. Saat ini racun di tubuh Suking telah hilang seutuhnya. Begitupun Gusi, racun semacam ini rupanya tak apa-apanya bagi dirinya. Melalui sekali hentakan, racun itu seketika hilang dari tubuhnya. Ketika Gusi kembali ingin menyerap energi ketiga siluman ini, guru ular datang untuk membunuh Gusi. Pada akhirnya, perkelahian antara Gusi dan siluman pun terjadi. Serangan demi serangan dilepaskan oleh Gusi. Sesekali ia juga menggunakan teknik sihirnya. Begitupun dengan guru juga Subai. Mereka saling bahu-membahu menyergap dari segala arah. Sayangnya, kekuatan kedua siluman ini masih tak kuat. Bukannya berhasil, mereka berdua malah terpojok. Disinilah tenaga Suking sangat dibutuhkan. Ditambah bantuan Ah Yuan yang memberikan tusuk rambut, setidaknya Gusi dapat ia serang. Alhasil Gusi terkapar. Melihat halangan dan rintangan sudah tiada lagi, guru ular memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua manusia yang ada di sini, sehingga pertarungan tak bisa terelakkan lagi. Sementara itu, Suking mengembalikan tusuk rambut kepada gurunya. Bukannya mendapatkan apresiasi, Suking malah menjadi korban pertama atas tujuan utama guru ular, di mana energi Suking ingin diserap oleh sang guru. Kini Suking lemah tak bertenaga. Subai yang melihat adiknya diperlakukan seperti itu, meskipun dia seorang gurunya, tak membuatnya harus selalu berada di bawah kekuasaannya, ya kan? Subai mencoba melawan gurunya, meski ia tahu dari segi kekuatan dirinya masih jauh berada di bawah gurunya. Setidaknya lawan, masalah menang belakangan. Nah, ketika suasana di puncak klimaks, Ah Yuan berhasil mengaktifkan metode penghisap energi siluman, sehingga semua siluman secara otomatis tertarik ke inti benda ini. Sementara pertarungan masih berlanjut. Sesuai prediksi, Subai berada di bawah ancaman kematian, di mana guru hanya tinggal menyerang untuk terakhir kalinya agar Subai dapat ia habisi. Meski berada dalam tekanan, Subai berusaha mengambil tusuk rambut. Sayangnya, sang guru sudah hampir menyerangnya. Nah, untungnya usaha guru ular gagal setelah tubuhnya mulai tertarik akan metode penghisap energi ini. Sementara Ah Yuan langsung cekatan menolong Subai. Singkatnya, Ah Yuan mencoba mengeluarkan Subai dari area ini. Ia tahu jika mereka berdua berada di dalam area, pasti akan mati, sebab mereka adalah sepasang siluman. Di dalam area ini, semua rasa tercampur jadi satu. Panas, dingin, mulai mereka rasakan. Namun Ah Yuan tetap berusaha membawa Subai untuk keluar. Sementara itu, wanita tua meminta kepada seluruh masyarakat untuk menolong Ah Yuan. Setidaknya nyawanya bisa selamat dengan mematikan mesin metode penghisap energi siluman. Namun sayangnya mereka semua menolak karena Ah Yuan bukanlah bagian dari mereka. Ah Yuan bukan lagi seorang manusia, melainkan seorang siluman. Maka itu semua pantas ia dapatkan. Namun wanita tua meyakinkan, andai tidak ada Ah Yuan, mungkin mereka semua juga sudah mati. Berkat Ah Yuan lah setidaknya mereka masih dapat menghirup oksigen yang diberikan Tuhan melalui perantara hijaunya tumbuhan. Pada akhirnya hati mereka pun tergerak untuk menolong Ah Yuan. Sayangnya Ah Yuan sudah menjadi es karena terlalu dingin dan membeku, kemudian hilang. Saat disinilah kesedihan Subai pecah, di mana ia kehilangan lelaki yang ia cinta. Padahal Ah Yuan telah berjanji kepadanya untuk selalu melindungi di saat dalam mara bahaya. Ya benar, ternyata inilah akhir perjuangan Ah Yuan untuk membuktikan bahwa ia benar-benar sayang dan cinta terhadap wanitanya Subai. Ah Yuan rela mati asalkan wanitanya selamat. Tak lama kemudian para warga dapat menghentikan mesin ini. Total tak tahu lagi kemana semua orang pergi. Hanya ada kesedihan menghiasi saat ini. Itulah ingatan Subai setelah melihat tusuk rambut ini. Namun Subai yakin reinkarnasi Ah Yuan telah hadir ke dunia. Mengingat mereka sudah bermeditasi 500 tahun lamanya, ya kan? Sehingga Subai ingin kembali keluar untuk mencari keberadaan Ah Yuan. Ketika itu mereka sedang di luar, di mana ada seorang pemuda yang hampir sama dengan Ah Yuan yang menggunakan payung. Ketika itu mereka berpapasan dan tak sengaja tusuk rambut ini jatuh. Pemuda ini pun mencoba mengembalikan tusuk rambut tersebut.
Nah, disinilah Subai meyakini bahwa pria ini adalah reinkarnasi Ah Yuan. Dan film pun tamat. 小娘子看着好生面善。 Eits, sebelum tamat, ada siluman rubah yang mendapatkan info dari anak buahnya bahwa mereka menemukan benda yang mereka cari. Sepertinya ini ada kaitannya di season 2-nya coy. Jika banyak meminta untuk lanjut, oke, Mimin lanjutin part 2-nya. Bye-bye.